4.11c. Sifat larutan sukrosa. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa kadar sukrosa jenuh pada suhu tertentu akan bergantung pada faktor kejenuhan atau disingkat FK, yang besarnya diberikan seperti pada tabel. Dan faktor kejenuhan ini juga disebut sebagai koefisien kejenuhan atau disingkat F kecil R kecil. Dengan demikian, maka rumus koefisien kejenuhan sama dengan rumus faktor kejenuhan, yaitu Fr sama dengan sukrosa persen air jenuh larutan dengan kemurnian R pada suhu T derajat Celcius dibagi dengan sukrosa persen air jenuh larutan murni pada suhu T derajat Celcius yang dinotasikan St. Begitu juga tabel hubungan dengan HK versus faktor kejenuhan, sama nilainya juga akan sama antara HK dengan koefisien kejenuhan yang disajikan pada tabel berikut. Sehingga sukrosa persen air jenuh larutan dengan kemurnian R pada suhu T derajat Celcius sama dengan Fr kali St. Sebagai penegasan kembali bahwa larutan jenuh adalah larutan yang telah tidak mampu lagi ditingkatkan kadarnya, atau dapat diartikan pada keadaan larutan jenuh tidak mungkin ada kristal yang dapat larut, karena pada keadaan ini kadar yang terkandung pada larutan sudah maksimal. Dan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya telah diketahui bahwa kelarutan sukrosa dipengaruhi oleh suhu, sedangkan banyaknya kadar sukrosa yang terlarut dalam larutan tertentu akan menunjukkan apakah larutan sukrosa tersebut dalam kondisi jenuh, lewat jenuh, atau belum jenuh. Dan untuk melihat sifat sukrosa dalam larutan, digunakan cara membandingkan suatu larutan dengan larutan jenuhnya. Perbandingan ini dikenal dengan nama koefisien lewat jenuh atau disingkat KLJ atau over Verzadiging coefficient yang dinotasikan OVC atau saturation yang dinotasikan S, yaitu gambaran keadaan atau kondisi larutan sukrosa pada kadar tertentu dibandingkan dengan larutan sukrosa pada kadar jenuh. Dengan demikian, maka besarnya KLJ sama dengan OVC sama dengan S sama dengan sukrosa persen air pada kemurnian R dan suhu T derajat Celcius dibagi dengan sukrosa persen air jenuh dengan kemurnian R pada suhu T derajat Celcius. Sebagai gambaran, suatu larutan pada suhu T derajat Celcius mengandung sukrosa persen air sebesar IT dan diketahui pada suhu T derajat Celcius sukrosa persen larutan jenuh murni mengandung sukrosa persen air atau sebesar St, dan juga diketahui besarnya koefisien kejenuhan sebesar Fr, maka besarnya dapat dilihat pada tabel di samping untuk besarnya Fr yang berhubungan dengan HK, maka besarnya nilai dari KLJ sama dengan IT dibagi dengan hasil kali antara Fr kali St. Contoh sifat kelarutan sukrosa. Berikut beberapa larutan sukrosa dengan kondisi yang berbeda-beda. Bagaimana keadaan kejenuhan sukrosa pada masing-masing larutan? Pertama, larutan sukrosa X HK86 suhu 65 derajat Celcius mengandung sukrosa persen air 287,2%. Kedua, larutan E memiliki HK dan suhu yang sama dengan larutan X, mengandung sukrosa persen air 291,84%. Ketiga, larutan Z memiliki HK dan suhu yang sama dengan larutan X, mengandung sukrosa persen air 321,5%.
Untuk mengetahui keadaan kejenuhan sukrosa pada masing-masing larutan X, larutan E, dan larutan Z, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, untuk larutan X H 86 dan suhu 65 derajat Celcius yang mengandung sukrosa persen air 287,2%. Terlebih dahulu hitung besarnya sukrosa persen air jenuh murni pada suhu 65 derajat Celcius. Gunakan rumus dan didapat S65 sama dengan 307,2. Selanjutnya, cari pada tabel hubungan HK dengan FR di atas, maka didapat nilai koefisien kejenuhan larutan HK 86 sebesar FR 86 sama dengan 0,95. Sukrosa persen larutan jenuh HK 86 pada suhu 65 derajat Celcius sama dengan FR 86 kali S65 sama dengan 307,2 kali 0,95 sama dengan 291,84. Maka KLJ larutan X sama dengan sukrosa persen air HK 86 dibagi sukrosa persen larutan jenuh HK 86 sama dengan 287,2 dibagi 291,84 sama dengan 0,984. KLJ larutan X sebesar 0,984. Nilai ini di bawah 1, artinya belum jenuh. Kedua, larutan E, HK dan suhu sama dengan larutan X dan mengandung sukrosa persen air 291,84%. Hitung dengan cara yang sama dengan perhitungan pada larutan X, maka besarnya KLJ larutan E sama dengan 291,84 dibagi 291,4 sama dengan 1. KLJ larutan E besarnya sama dengan 1, maka kondisi larutan E tepat jenuh. Kemudian untuk larutan Z, HK dan suhu sama dengan larutan X dan mengandung sukrosa persen air 321,5%. Hitung dengan cara yang sama dengan perhitungan pada larutan X, maka besarnya KLJ larutan Z sama dengan 312,51 dibagi 291,4 sama dengan 1,0707. KLJ larutan Z besarnya 1,0707. Hal ini lebih besar dari 1, maka kondisi larutan Z adalah lewat jenuh. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan kondisi kejenuhan untuk ketiga larutan X, E, dan Z, yaitu pertama, untuk larutan X, kondisi belum jenuh, sehingga apabila ke dalam larutan X ditambah kristal sukrosa, maka ukuran kristal sukrosa akan mengecil karena sebagian kristal larut. Kedua, larutan E, kondisi tepat jenuh, sehingga apabila ke dalam larutan E ditambahkan kristal sukrosa, maka kristal sukrosa tidak berubah ukuran butirnya. Ketiga, larutan Z, kondisi lewat jenuh, sehingga apabila ke dalam larutan Z ditambahkan kristal sukrosa, maka butir kristal akan membesar karena ada molekul sukrosa yang menempel pada kristal yang ditambahkan. Pada daerah kejenuhan, sukrosa terdapat 3 hal yang perlu diketahui dan dipahami. Di antaranya, pertama, sifat larutan sukrosa
pada daerah kejenuhan. Kedua, pengaruh suhu pada derajat kejenuhan. Ketiga, derajat kejenuhan pada proses penguapan. Pertama, sifat larutan sukrosa pada daerah kejenuhan. Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa kristal terbentuk pada kondisi kadar sukrosa dalam nira berada pada derajat lewat jenuh. Di samping itu juga telah dibahas kelarutan sukrosa dalam nira dipengaruhi oleh komponen-komponen lain yang juga terkandung dalam nira, sehingga nilai kejenuhan di mana kristal terbentuk juga akan dipengaruhi oleh nilai kemurnian atau HK dari larutan tersebut. Berikut gambaran sifat sukrosa dalam larutan pada daerah kejenuhan atau pada berbagai nilai KLJ yang dijelaskan dengan bentuk tabel sebagai berikut. Pada tabel tersebut dengan jelas nampak bahwa besarnya nilai KLJ menentukan kondisi dari larutan sukrosa, dan kondisi larutan sukrosa menunjukkan sifat larutan yang berbeda-beda, di mana kondisi larutan dibedakan menjadi 5. Kondisi kejenuhan yang berbeda diawali dengan kondisi encer, meningkat menjadi jenuh, selanjutnya masuk daerah meta mantap, selanjutnya naik lagi masuk daerah pertengahan, dan yang terakhir pada daerah goya. 2. Pengaruh suhu pada derajat kejenian. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kelarutan sukrosa dipengaruhi oleh suhu dan kemurnian atau HK larutan. Dengan demikian maka besarnya KLJ larutan juga akan berubah apabila suhu dari larutan berubah. Hubungan antara suhu dan kejenuhan seperti yang disajikan pada kurva kejenuhan versus suhu berikut yang dikutip dari buku Principle of Sugar Technology karangan Pehonic. Dari kurva yang disajikan terlihat bahwa nilai KLJ larutan dapat berubah karena dipengaruhi oleh suhu. Sebagai gambaran, misalkan suatu larutan suhu 65 derajat Celcius dengan kadar sukrosa persen air sebesar 288% dan KLJ besarnya 0,95. Pada gambar posisi berada pada titik A. Selanjutnya apabila larutan tersebut diuapkan airnya, maka kadar air berkurang dan persen Brix naik atau nilai sukrosa persen air juga naik, sehingga terjadi perubahan nilai KLJ. Posisi larutan yang berada pada titik A akan bergerak vertikal atau bergerak ke atas atau naik, dan saat mencapai titik B di mana sukrosa persen air besarnya 303 dan larutan berada pada tepat jenuh atau KLJ sama dengan 1 yang merupakan KLJ minimal agar kristal tidak melarut. Apabila pada proses penguapan terjadi gangguan vakum sehingga suhu naik misalkan menjadi 75 derajat Celcius, maka larutan yang sudah berada di titik B akan bergeser ke kanan sampai di titik D dan terjadi perubahan nilai KLJ atau nilai KLJ turun atau larutan tidak jenuh lagi. Namun sebaliknya, apabila terjadi gangguan sehingga suhu turun misalnya menjadi 40 derajat Celcius, maka larutan yang sudah berada di titik B akan bergerak ke kiri dan berada pada titik C, di mana pada posisi titik C KLJ larutan naik, dan bila mana terjadi penurunan suhu cukup besar, kemungkinan larutan menjadi lewat jenuh yang lebih besar, sehingga dapat terbentuk kristal baru. Dari gambaran ini, maka adanya perubahan KLJ pada larutan saat proses penguapan dapat mempengaruhi kondisi operasi pada proses pengkristalan.
3. Daerah kejenuhan pada proses penguapan. Sebagai gambaran, proses penguapan dilaksanakan pada tekanan tetap, sehingga suhu juga akan tetap. Misal, proses penguapan berlangsung tetap pada 65 derajat Celcius, maka perubahan kejenuhan yang terjadi pada larutan dapat diikuti setiap waktu. Perhatikan gambar berikut, kurva KLJ terhadap waktu proses penguapan. Proses diawali dengan bahan nira kental, posisi masih belum jenuh atau KLJ di bawah 1 yang berada pada titik A. Dengan lamanya waktu penguapan, maka nilai KLJ naik dan mencapai titik B. Pada titik B, kondisi larutan tepat jenuh atau KLJ sama dengan 1. Pada larutan belum nampak adanya perubahan. Apabila pada larutan di titik B ditambahkan kristal, terlihat tidak ada perubahan pada besarnya ukuran kristal. Operasi penguapan dilanjutkan. Selang beberapa saat, larutan masuk pada daerah metamantap, yaitu daerah antara KLJ sama dengan 1 sampai batas daerah pertengahan, yaitu pada titik C. Sewaktu larutan berada pada daerah metamantap, apabila ke dalam larutan dimasukkan kristal, terlihat ada perubahan pada ukuran kristal yang ditambahkan, di mana pada kristal yang ditambahkan terlihat ukuran kristal membesar. Sedangkan saat larutan berada pada titik C, larutan terlihat masih jernih, namun apabila pada posisi larutan di titik C dimasukkan sebutir kristal sukrosa, maka nampak terjadi pengeruan di sekitar kristal yang ditambahkan, karena diketahui saat itu lahir kristal baru, meskipun saat itu belum jelas karena kristal yang terbentuk masih amat lembut. Baru setelah beberapa saat kemudian, nampak kristal lembut tersebut membesar. Dan seandainya saat dicapai pada titik C tidak ditambahkan kristal sukrosa, larutan tetap jernih. Selanjutnya penguapan dilanjutkan selama beberapa saat sampai mencapai titik D yang berada pada garis batas daerah Goya. Pada daerah pertengahan nampak pembesaran kristal semakin cepat, namun pada larutan sukrosa masih belum nampak adanya perubahan, artinya larutan masih tetap jernih. Pada titik D atau permulaan dicapai daerah Goya, nampak kristal terjadi pengeruan, walaupun tidak ditambah kristal dari luar, karena molekul sukrosa yang ada pada larutan telah mampu membentuk kristal baru tanpa adanya kristal lain. Dari gambaran di atas merupakan hal yang sangat penting, khususnya dalam melaksanakan proses kristalisasi di pabrik gula. Sekian sudah dibahas part 11C tentang sifat larutan sukrosa secara singkat. Untuk part selanjutnya akan dijelaskan tentang kondisi proses kristalisasi. Terima kasih.